Indonesia merupakan salah satu sumber tenaga kerja yang terbesar di dunia. Salah satu penyumbang tenaga kerja asal Indonesia atau TKI yang cukup besar adalah Provinsi Jawa Tengah, khususnya melalui kota Semarang. Sebenarnya banyak pilihan bagi para TKI untuk memilih tujuan negara, namun masih banyak yang memilih pergi ke Malaysia. Hal ini karena banyak faktor, seperti letak geografis. Malaysia adalah negara yang paling dekat dengan Indonesia dibandingkan negara-negara lainnya. Selain itu, faktor bahasa juga sangat mempengaruhi. Di Malaysia, bahasa sehari-harinya menggunakan bahasa Melayu, di mana bahasa ini hampir mirip dengan bahasa Indonesia. Ada juga faktor biaya ke Malaysia yang lebih murah dibandingkan negara lainnya. Yang terakhir, yang paling mempengaruhi adalah masalah perekrutan, di mana dibandingkan dengan negara lain, perekrutan untuk TKI di Malaysia terbilang lebih mudah. Tidak harus pelatihan bahasa Inggris dan pelatihan keterampilan seperti ke negara lain. Di samping itu, banyaknya calo yang menjadi masalah pengiriman TKI ilegal ke Malaysia, sehingga seringkali citra buruk bagi Indonesia bersumber dari sini nih. TKI menjadi komoditas yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi bagi perusahaan atau mereka yang melakukan perekrutan sampai pada pengiriman ke luar negeri. Contohnya nih, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur mengungkapkan setiap yang mengirim satu TKI ke agen Malaysia bisa mendapatkan 25 juta bahkan lebih. Paling rendah itu sekitar 10 hingga 15 juta. Ini yang membuat mereka termotivasi untuk melakukannya. Mereka acak kali dikirim tanpa pelatihan khusus. Yang lebih parah lagi, jika terjadi hal buruk pada mereka, negara tidak bisa melindungi. Dan mereka pun juga tidak tahu harus mengadu kemana. Yang ujung-ujungnya pemerintah Indonesia lagi nih yang disalahkan, karena dianggap tidak bisa melindungi warga negaranya sendiri. Maka dari itu teman-teman, perlunya edukasi untuk teman-teman semuanya. Lantas siapakah yang salah di sini? Ya semuanya, baik dari masyarakat sendiri yang menjadi TKI ilegal, calo, maupun oknum di Malaysia sendiri. Karena gak mungkin nih ada calo yang berani melakukan perekrutan ilegal tanpa ada oknum di Malaysia, ya tentunya orang asli sana. Padahal, perekrutan ilegal ini justru menguntungkan Malaysia, teman-teman. Jangan salah loh. Mereka bisa mendapatkan tenaga kerja yang murah dan tidak perlu ribet membayar asuransi segala. Menurut Direktur Eksekutif Migran Care, Bapak Wahyu Susilo, terutama di bidang perkebunan itu lebih suka memperkerjakan pekerja migran yang undocumented. Hal ini dikarenakan kebutuhan pekerja di perkebunan kelapa sawit khususnya sangat besar, bisa mencapai 30.000 hingga 40.000 pekerja. Dengan mendatangkan TKI resmi yang berdokumen, perusahaan harus mengeluarkan dana yang tak sedikit teman-teman. Seorang pengusaha jasa TKI resmi asal Malaysia harus membayar pajak tenaga kerja atau levy ini untuk setiap satu TKI, pajak yang harus dibayarkan mencapai Rp25.000 atau setara 85,7 juta rupiah. Jadi, bisa bayangkan tuh, perkebunan sekali merekrut itu sekitar 30 hingga 40 ribu pekerja. Maka dari itu nih, jangan heran kita sering mendengar tindakan kekerasan terhadap TKI asal Indonesia di sana karena mereka tidak tahu harus mengadu kemana. TKI juga tidak bisa melapor polisi karena jika melapor ke polisi malah dideportasi. Sebenarnya ini sedih teman-teman melihat hal ini bro. Namun inilah fakta bahwa masyarakat kita masih kurang dalam edukasi menjadi seorang tenaga kerja. Padahal jika melihat gaji nih, mengutip dari Dinas Pajak, gaji TKI asal Malaysia itu paling rendah dibandingkan negara lain. Gaji rata-rata TKI asal Malaysia itu sekitar 5.800.000 dibandingkan dengan TKI Hong Kong yang paling rendah kedua sekitar 18 juta. Itu pun dari jalur yang sama-sama legal teman-teman. Maka dari itu pemerintah Indonesia mengajukan MOU tentang penempatan dan perlindungan PMI atau TKI di Malaysia. MOU tersebut disepakati bahwa penempatan tenaga kerja migran sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia dilakukan melalui One Channel System yang di dalamnya sudah terakomodir atau mengakomodir job order, proses penempatan, dan fasilitas tempat kerja. Sistem ini menjadi satu-satunya mekanisme yang sah untuk merekrut dan mendapatkan pekerja migran sektor domestik asal Indonesia ke Malaysia. Hal ini tujuannya untuk melindungi para TKI itu sendiri, supaya tidak dimanfaatkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Tetapi nih, ya mohon maaf nih, beberapa bulan yang lalu, ada kabar bahwa pemerintah Malaysia telah melanggar dengan masih melakukan perekrutan melalui sistem Made Online atau SMO, yaitu sistem perekrutan secara online, yang harusnya sebelumnya
Dari pihak pemerintah Malaysia itu menerima tenaga kerja itu dari pemerintah Indonesia. Jadi tidak boleh tuh pemerintah Malaysia melakukan perekrutan. Yang boleh itu pemerintah Malaysia itu meminta berapa sih jumlah TKI yang diperlukan oleh Malaysia dan pemerintah Indonesia memberi. Yang boleh melakukan perekrutan itu dari Indonesia, seperti itu teman-teman. Maka dari itu, sejak 13 Juli 2022, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menghentikan kerjasama pengiriman pekerja migran Indonesia yang disingkat PMI ke Malaysia atau pekerja migran Indonesia, seperti itu. Kasus itu berdasarkan temuan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, yaitu Bapak Hermono, bahwa terdapat aktivitas pengiklanan pekerja domestik asal Indonesia di media sosial. Padahal mekanisme seperti itu tidak pernah disepakati dalam MOU penempatan dan perlindungan pekerja migran asal Indonesia di Malaysia. Sehingga dengan adanya temuan SMO yang beredar, sangat mencederai itikat baik dari kedua negara. SMO yang berjalan tersebut dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia sendiri melalui Jabatan Immigration Malaysia. Namun alhamdulillah dengan berjalannya waktunya kita bersyukur bro. Meski jumlah TKI Indonesia masih banyak nih di Malaysia hingga saat ini dan masih jadi urutan teratas, namun berangsur-angsur jumlah TKI di Malaysia itu menurun. Puncaknya jumlah TKI terbanyak asal Indonesia di Malaysia itu pada tahun 2010 yang berjumlah sekitar 2.670.000. Namun jumlah itu terus-menerus turun. Pada tahun 2019 jumlahnya sekitar 1,9 juta dan di tahun 2020 menjadi 1,74 juta dan pada tahun 2021 menjadi 1,62 juta. Apakah lantas membuat Malaysia senang dengan menurunnya jumlah TKI di sana? Ya enggak juga bro. Meski ada yang berpendapat bahwa Malaysia masih memiliki 15 sumber tenaga kerja yang mereka miliki, namun apakah bisa menjamin etos kerja mereka seperti para TKI kita? Faktanya, pelaku industri Malaysia menyebutkan mereka kekurangan setidaknya 600.000 pekerja hingga saat ini. Di bidang konstruksi misalnya membutuhkan 550.000 pekerja, dan industri kelapa sawit melaporkan kekurangan sekitar 120.000 pekerja. Sementara produsen chip kekurangan 15.000 pekerja dan terpaksa tidak memenuhi permintaan meskipun pasokan chip global mengalami kekurangan. Sedangkan produsen sarung tangan medis mengatakan mereka membutuhkan sekitar 120.000 pekerja. Sekali lagi bro, ini membuktikan bahwa kontribusi TKI tidaklah kecil di negara tersebut. Sementara itu, Malaysia perlu mengatasi masalah kekurangan pekerja dalam sektor pembuatan yang menjadi potensi ekonomi negara. Kerajaan Johor sedang berunding dengan Kementerian Sumber Manusia bagi mencari jalan menambah bilangan pekerja sektor perhotelan yang terkesan. Kesan daripada inflasi global termasuk Malaysia ketika ini akan lebih berpanjangan jika isu membabitkan kekurangan tenaga kerja termasuk pekerja asing tidak diatasi dalam tempoh terdekat. Meski beberapa bulan yang lalu nih, pemerintah Indonesia sudah bersedia melakukan pengiriman TKI ke Malaysia melalui aturan baru yang sudah ditetapkan nih, namun faktanya, semua itu membuat masyarakat itu sadar dan lebih banyak yang memilih negara lain daripada Malaysia. Berdasarkan laporan Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker, mencatat ada sebanyak 200.000 lebih tenaga kerja asal Indonesia di akhir Desember 2022. Namun, Hong Kong menempati peringkat pertama yang berjumlah sekitar 60.000 TKI lebih memilih ke negara tersebut. Yang kedua adalah negara Taiwan, sekitar 53.000 TKI memilih ke negara itu. Dan posisi ketiga yaitu Malaysia, yang sebelumnya menjadi primadona namun sekarang hanya sekitar 43.000 TKI yang memilih ke sana. Ya, kita doakan saja semoga Indonesia bisa lebih mandiri dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, sehingga masyarakat kita tidak perlu lagi ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi nih, yang bikin konyol, di saat ada investor yang mau berinvestasi di Indonesia, malah banyak masyarakat kita sendiri yang underestimate. Lucu kan? Entah apa yang dipikirkan oleh mereka. Kalau yang menjadi masalah tenaga kerja asal Cina, contohnya nih di pabrik nikel, harusnya kalian tunjukkan kalau kalian bisa menjadi operator alat berat. Kan sudah jelas tuh perdanya yang mengedepankan tenaga kerja lokal setempat. Nanti kalau didatangkan tenaga kerja dari daerah lain malah ribut. Dibilang tidak mau mengedepankan tenaga kerja asal setempat. Jadi teman-teman ya, kalau mengambil tenaga kerja asing dari Cina contohnya,
Berarti daerah kalian itu masih belum bisa menyediakan tenaga kerja ahli di bidang tersebut. Karena kontrak tenaga kerja asing Cina itu hanya sekitar 6 bulan saja. Jadi, kalau tenaga kerja lokal atau putra daerah itu sudah bisa menguasai, ya ambil alih dong posisinya. Kalau masih belum bisa, ya tentu kontraknya berlanjut. Karena bagaimanapun, mereka adalah investor yang nggak mau investasinya terganggu dengan masalah-masalah SDM seperti ini. Maka dari itu, diterapkannya sistem TOT atau Transfer of Technology. Beda cerita nih, kalau kita mengambil daerah lain nih, contohnya mengambil dari Jawa untuk mengoperasikan alat berat tersebut. Ya, kontrak kerjanya itu setara teman-teman. Karena walaupun mereka dari luar daerah, tapi sama-sama warga negara Indonesia. Artinya, mau bisa atau nggak bisa, warga setempat atau putra daerah tidak akan bisa mengambil posisinya dan akan tetap bekerja sampai pensiun karena sama-sama warga negara Indonesia. Paham kan? Dan semoga informasi ini bermanfaat teman-teman dan menambah wawasan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!